Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan akuntansi keuangan menengah 2, bagian ketiga dari materi provisi dan kontingensi. Nah, di sini masih dalam pembahasan di buku yang sama, Kiso Wegan Warfield, Intermediate Accounting, IFRS Edition Chapter 13. Nah, di sini yang akan dibahas adalah kelanjutan dari jenis-jenis provisi. Dan nanti kita akan membahas mengenai kontingensi dari contingent liabilities dan contingent asset. Baik, langsung saja kita pembahasan berikutnya untuk jenis-jenis dari provisi yaitu environmental. Untuk environmental provisions, di sini perusahaan harus mengakui environmental liability ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum terkait dengan penghentian aset tetap dan ketika perusahaan dapat memperkirakan jumlah liabilitas secara wajar. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kegiatan perusahaan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, maka perusahaan memiliki kewajiban hukum atas kerusakan tersebut. Misalnya, seperti yang kemarin contohkan, adanya pencemaran limbah dan sebagainya, atau adanya penghentian aset dengan pembongkaran dari aset tersebut, di mana pembongkaran terhadap aset ini membutuhkan waktu yang lama misalnya. Oke, di sini ada obligating event. Nah, ini contoh dari kewajiban atau tanggung jawab hukum di mana mengharuskan adanya pengakuan kewajiban. Contohnya apa saja? Ini ada penonaktifan dari fasilitas nuklir, pembongkaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, atau adanya biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Nah, untuk measurement-nya di sini, perusahaan pada awalnya dia mengukur environmental liability dengan estimasi yang terbaik untuk future cost, jadi biaya yang terjadi di masa mendatang. Jadi, di sini perusahaan atau manajemen sudah mengukur berapa besar kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan terkait kewajiban ini dengan melakukan estimasi terbaik. Nah, di sini future cost ini nanti akan atau harus di present value-kan dulu. Jadi untuk melihat apa? Untuk melihat berapa sih nilai sekarang dari biaya kewajiban di masa yang akan datang. Oke, untuk recognition and allocation, di sini untuk mencatat environmental liability, jadi perusahaan memasukkan biaya yang terkait dengan environmental liability dalam jumlah tercatat aset terkait dan mencatat liabilitas dalam jumlah yang sama. Nah, ini ada contohnya. Jadi diilustrasikan pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan minyak Wilcat dia mendirikan oil platform di Teluk Meksiko. Wilcat ini secara hukum diwajibkan untuk membongkar dan melepas platform itu di tengah-tengah lepas pantai, jadi itu harus dibongkar di akhir masa manfaatnya, yang diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun. Wilcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta berdasarkan tingkat diskonto 10%. Fair value dari environmental liability ini sebesar ya diperkirakan 620. Jadi $1 juta dikalikan dengan present value-nya sebesar sekian. Ini dicari melalui tabel ya, present value. Jadi nilai di masa yang akan datang itu akan dinilai sebesar $620.920. Nah, Wilcat mencatat tanggung jawab ini pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Dia akan mencatat debitnya drilling platform, ini aset ya, pada environmental liability senilai 620.000 sekian.
Oke. Selama masa pakai aset, si Wilkat ini mengalokasikan biaya penghentian aset ke akun beban. Nah, di sini dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi, si Wilkat membuat jurnal untuk mencatat expense ini. Nah, di sini untuk pencatatannya tadi garis lurus berarti untuk 5 tahun sampai dengan tahun 2023 berarti 620.920 dibagi 5. Jadi dia catat depresiasi expense pada akumulasi depresiasi plan aset sebesar 124.184. Ini untuk environmental provision. Nah, Wilkat harus mengakui interest expense pada setiap periode. Wilkat mencatat interest expense dan terkait peningkatan dari environmental liability di 31 Desember 2009. Tadi kan ada kalau nggak salah 10%. Berarti interest expense-nya nilai drilling platform tadi sebesar 620 biaya pembongkarannya dikali 10%. Nah, peningkatan asetnya juga jadi peningkatan liability-nya juga sebesar 62.092. Berikutnya, pada tanggal 10 Januari 2024, nah di sini Wilkat membuat kontrak dengan RIK untuk membongkar platform dengan harga kontrak 995.000. Wilkat akan membuat jurnal untuk mencatat penyelesaian kewajiban. Jadi, pada tanggal 10 Januari dia akan mencatat environmental liability tadi, jadi hutangnya selesai ya, sebesar 1 juta dolar. Terus dia mencatat keuntungan sebesar 5.000 karena ternyata pada akhir kontrak, pada saat dia membongkar platform tersebut, harga kontraknya ini menjadi 995 kas yang harus dia keluarkan. Makanya dia di sini mendapatkan gain dari penyelesaian ini sebesar 5.000. Oke, baik. Berikutnya, untuk one rose contract. Nah, di sini untuk one rose contract ini, biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih terkecil untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Jadi di sini misalnya nih perusahaan, jadi contohnya ya perusahaan dia menyewa pabrik di wilayah A, misalnya selama 5 tahun lah anggapnya. Namun setelah tahun ketiga atau setelah 3 tahun, nah ini usahanya ini nggak berjalan lancar di wilayah A, makanya si perusahaan ingin pindah ke wilayah B. Nah, karena sudah ada kontrak selama 5 tahun ini, maka dan karena kontrak ini nggak boleh dibatalkan, nggak bisa dibatalkan, dan tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka si perusahaan ini tetap harus membayar full selama 5 tahun. Nah, ini yang disebut sebagai one rose contract provisions. Ini contohnya, Suma Sport dia beroperasi di pabrik yang disewa dan membayar sewa bulanan. Dia memutuskan untuk merelokasi operasinya ke pabrik atau tempat yang lain. Namun, sewa pabrik lama berlanjut hingga 3 tahun ke depan. Nah, sayangnya si Smart ini tidak dapat membatalkan sewa dan tidak dapat menyewakan pabrik kepada pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi one rose contract ini adalah sebesar 200.000 euro. Nah, dalam hal ini, Smart membuat jurnal sebagai berikut. Jadi, dia akan mencatat loss on lease contract pada lease contract liability senilai 200.000. Nah, asumsikan fakta yang sama seperti yang tadi
untuk Sumart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak sebesar 200.000 euro, namun Sumart ini dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175. Nah, dalam kasus ini, si Sumart ini harus mencatat liabilitas yang terjadi sebagai berikut. Jadi dia akan mencatat loss on lease contract pada lease contract liability senilai 175 kalau misalnya memang dia bisa membatalkan sewa dan membayar dendanya misalnya sebesar 175.000. Dia akan mencatat seperti ini. Oke, kita lanjut yang terakhir restructuring. Nah, ini apa? Restrukturisasi adalah ya program yang direncanakan dan dikendalikan atau dikontrol oleh manajemen dan secara material ini mengubah yang pertama lingkup kegiatan usaha, suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut. Nah, misalnya di sini dari yang memiliki awalnya bisnis jasa dirubah menjadi dagang, misalnya seperti itu ya, contohnya. Nah, di sini perusahaan diharuskan untuk memiliki rencana formal, rinci untuk merestrukturisasi dan menciptakan ekspektasi yang valid kepada mereka yang terkena dampak dari implementasi ini atau pengumuman rencana tersebut. Oke. Nah, di sini IFRS memberikan atau mengatakan bahwa terdapat biaya dan kerugian yang bisa dimasukkan ke dalam biaya. Jadi ada dua di sini, ada biaya yang bisa dimasukkan ke dalam restrukturisasi dan ada biaya yang dikecualikan dari restrukturisasi. Nah, biaya yang dimasukkan ke dalam restrukturisasi di sini ada yang pertama employee termination cost. Ini kayak misalnya biaya untuk memberhentikan karyawan, pensiun, atau adanya biaya pesangon dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kontrak termination cost. Ini seperti biaya untuk mengakhiri kontrak karena adanya biaya restrukturisasi tersebut. Yang terakhir ada onerous contract provision. Nah, ini yang berikutnya adalah biaya yang dikecualikan dari restrukturisasi. Jadi ini dianggap sebagai beban biasa saja. Yang pertama adanya investasi sistem baru, terus adanya pengurangan manfaat dari suatu fasilitas, adanya biaya untuk training staff, biaya administrasi atau marketing dan sebagainya. Oke, itu untuk restructuring provisions. Oke, di sini ada contoh untuk restructuring provisions. Jadi pada tanggal 12 Desember 2019, Rodea Group memutuskan untuk menutup divisi solar panel. Pada tanggal 20 Desember 2019, rencana ini terperinci untuk menutup divisi telah selesai diputuskan. Surat-surat ini dikirim kepada customer sebagai warning atau peringatan bagi mereka untuk mencari sumber alternatif yang lain. Si Rodea memperkirakan atau estimasi bahwa terdapat kemungkinan biaya restrukturisasi ini sebesar 500.000 euro. Nah, pertanyaannya, haruskah si Rodea ini melaporkan restructuring liabilities? Oke, kita lihat. Solusinya di sini yang pertama, adanya kejadian masa lalu, di mana saat Rodea memutuskan kepada pelanggan dan karyawan untuk menutup divisi yang menimbulkan adanya kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi misalnya adanya pembayaran pesangon. Yang kedua, adanya keluarnya sumber daya dalam bentuk penyelesaian. Ini dapat diestimasi. Jadi dengan kemungkinan dan perkiraan tersebut, maka si Rodea ini mengakui ini sebagai provisi dan mencatatnya di tanggal 31 Desember 2019. Nah, dengan diestimasikan atau menggunakan estimasi terbaik yang dibuat oleh manajemen atau perusahaan untuk liabilitas ini dia tentukan
sebesar 500.000 euro. Oke, itu untuk pembahasan provisi. Kita lanjut ke pembahasan kontingensi. Kontingensi di sini dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu contingent liabilities dan contingent asset. Contingent liabilities di sini liabilitas kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan. Karena apa? Karena yang pertama, kewajiban yang mungkin belum dapat dikonfirmasi. Atau karena kewajiban sekarang tidak mungkin dilakukan pembayaran. Atau lagi, kewajiban kini tidak dapat dilakukan estimasi secara andal. Jadi estimasi kewajiban secara andal ini nggak dapat diperkirakan atau diestimasikan. Nah, ini ada, jadi posisinya di mana sih untuk contingent liabilities? Posisinya di sini adalah yang ketiga. Kalau kita lihat dari presentasi probability-nya, ini yang ketiga. Jadi possible but not probable. Jadi nggak mungkin terjadi. Mungkin, tapi nggak kemungkinan kecil untuk terjadiannya ini sangat kecil. Jadi 5-50%. Makanya dia tidak akan dilaporkan sebagai liabilitas atau provisi. Dia akan dilaporkan sebagai kontingensi. Nah, ini tidak akan dilaporkan di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan, tapi nanti akan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan biasanya untuk contingent liabilities. Oke, yang kedua untuk contingent aset. Nah, untuk contingent aset ini adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Yang tidak pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Ini seperti apa aset kontingensi ini? Jadi, tipikalnya ini kemungkinan penerimaan uang dari hibah, donasi, atau bonus. Nah, yang kedua, tipikalnya kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Atau dalam kasus pengadilan yang menunggu keputusan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Jadi, selagi kontingent aset ini tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan. Nah, posisinya untuk contingent aset ini lebih syaratnya itu lebih tinggi daripada contingent liabilities. Jadi untuk dia dikatakan sebagai aset contingent ini harus diungkapkan minimal ini kemungkinan terjadinya lebih dari 50%. Jadi dia harus probable apabila dia harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi 51 sampai dengan 90% atau kategorinya kategori probable, more likely. Jadi kecenderungan ini terjadi. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari contingent liability. Itu untuk contingent asset, untuk kontingensi. Oke, pembahasan untuk provision dan contingency selesai sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.